Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita lanjutkan praktikum kita, yaitu pertemuan yang kalau praktikumnya yang ke-9, sedangkan kuliahnya sudah yang ke-11 kalau tidak salah. 2 kali teori dan 9 kali sama ini praktikum. Mohon maaf juga mata sebelah kanan ya, sini Bapak lagi sakit. Mungkin kebanyakan lihat ini monitor jadi merah. Untungnya nggak kontak ya, jadi nggak ketularan. Ya materinya sudah dikirim, tapi dikirim tapi yang file Jakarta saja, karena lebih kecil dia masih bisa. Sedangkan kalau yang file ini PowerPoint-nya itu tidak bisa ya, karena filenya sampai 100 slide. Kemudian besarnya itu 900 mega, ternyata nggak bisa, sudah penuh. 15 giga sudah habis jatah gratisannya dari Google Drive. Nah, nanti kemungkinan mau dipindah ke akun email yang lain, tapi ininya GCR tetap jalan. Ya, sekarang sementara lewat WA dikirim ya, sudah. Nanti dibuka saja itu materinya. Kemudian filenya juga, file Jakarta. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materi ya. Ini baru 8 orang, nggak apa-apa. Kita mulai saja. Banyak atau sedikit, apa-apa, kita lihat waktunya saja. Biar tidak telat dan bisa selesainya tidak terlalu sore. Kita lihat ke ini dulu ya, materinya. Ya, materinya ini kita lihat di layar sudah terlihat ya. Jadi materinya ini adalah tentang layout atau layouting. Layouting ini adalah bagian akhir sebenarnya dari pembuatan peta atau GIS kita yang kita lakukan. Jadi awal-awal kita bagaimana mencari data dari open source atau data yang sudah kita miliki, kemudian kita olah, tapi sebenarnya kita juga mengetahui sisi-sisi lain dari GIS atau RMap ini, dari mulai koordinat sistemnya, kemudian juga bagaimana X dan Y-nya, dan sebagainya, sampai kemudian kita lakukan analisis ya. Analisisnya juga kita lakukan dari yang pengenalan sampai kemudian prakteknya, yaitu pembuatan peta pola ruang, dan kemarin peta tentang analisis network ya, meskipun belum sempurna, kemarin masih ada kendala untuk yang jalur tercepat dan terdekatnya terkendala, belum bisa. Nah, kemudian tapi kemarin Bapak coba lagi ya, setelah di close kemudian dibuka lagi, ternyata bisa. Tapi ada beberapa yang belum bisa juga. Ya, bisa jadi kasuistik di softwarenya atau mungkin ada perintah yang belum sempurna. Nah, untuk layouting ini kita ada 2 sesi layouting yang sederhana seperti sekarang ini, nanti layouting yang lebih lanjutan, yaitu pekan depan. Apa perbedaannya? Kalau layouting yang sederhana ini, kita gunakan file-file dari SAP saja. Kita gunakan file-file SAP ya, file dari, nanti kita gunakan Jakarta Barat. Jadi file yang sudah kita download sebelumnya, kemudian juga file Jakarta untuk indeksnya atau insertnya. Kemudian layoutnya pun ini masih sederhana ya. Dan tidak menggunakan kaidah dalam SNI ya, misalnya pewarnaan, simbologi dan sebagainya, itu kita belum ke sana. Ya. Karena masing-masing warna pun punya simbolnya ya. Misalnya permukiman komersial itu kan merah, tidak sembarangan kita bisa kasih warna. Kemudian perairan itu biasanya biru. Nah, kita boleh
kasih yang lainnya, atau hutan ya, itu biasanya hijau. Nah itu tidak bisa boleh sembarangan. Nah itu nanti pekan depan. Jadi layouting lanjutan. Layouting lanjutan itu filenya kita tidak gunakan SAP, tapi kita gunakan geodatabase seperti yang pekan lalu ya. Kita gunakan geodatabase yang ketika kita membuat analisis network. Nah itu kita gunakan itu geodatabase, tidak file SAP biasa. Seperti ini kan kita biasa-biasa. Kalau besok geodatabase yang layouting lanjutan. Kemudian kita juga gunakan SNI ya, kita gunakan kaidah-kaidah SNI ya, memang sudah standarisasi untuk perpetaan ya, baik warna, simbologi dan lain sebagainya, kita mengacu pada SNI. Nah itu materi pekan depan. Pekan sekarang kita cukup layouting ya, ini pun dibilang sederhana tapi juga cukup ini juga setelah kita lakukan praktikum ya, di kemarin di kelas A juga ya, sampai jam 3 kurang lebih baru bisa selesai. Ya ini mungkin juga kurang lebih seperti itu. Dan kita langsung saja ya, karena biar juga tidak kesorean selesainya. Yang kita gunakan di sini adalah oh ya nanti kita akan lakukan project, ada peta kita insert, ya kita mulai setting, view dan simbologi. Nah project kita adalah peta administrasi. Ya, tadinya rencananya ingin peta yang lain ya, jaringan jualan, atlas, tapi peta administrasi sendiri ada Jakarta Barat saja itu cukup banyak waktunya, menyita banyak waktu. Jadi ternyata baru cuma satu saja selesai. Tapi tidak mengapa, karena sebenarnya simbologi kan itu materinya apa saja ya, petanya. Apakah peta administrasi, peta jaringan, peta atlas. Itu bisa berganti-ganti. Tapi yang kita penting itu adalah ketika layout, itu adalah bentuk layoutnya itu yang terpentingnya itu. Kalau isi petanya itu kan bisa berganti-ganti. Apakah administrasi, jaringan jalan, itu bisa. Ya, jadi tidak mengapa kita lakukan ini saja dulu. Yang peta administrasi tentang Jakarta Barat. Ya. Baik, kita mulai saja praktikum kita. Silakan buka RMap-nya. Ya. RMap-nya dibuka. Ya. Terus sebelumnya ini dilihat dulu nih. Sudah berapa yang hadir ya. Oh, sudah banyak. 18 ya. Oke, tadi kan cuma 8 orang. Baik. Jangan lupa absen ya. Karena syarat untuk nanti ujian kehadiran. Banyaknya kehadiran. Mohon maaf Pak, hari ini absen Ya. keberapa ya Pak? Pertemuan keberapa? Kalau kuliahnya itu ke 11. Tapi kalau praktikumnya itu yang ke 9. Baik Pak, terima kasih. Nah, ya kita lanjutkan ya, mana tadi? Nah ini. Oh bukan. Oke, sekarang kita mulai. Silakan buka semua RMap-nya dan juga peta PPT-nya. Tapi kalau PPT-nya ya bisa langsung saja ke sini sih. Yang penting ini RMap-nya. Ya. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dahulu untuk layout ya. Kita kenal dulu tentang untuk layoutnya. Di mana kita bekerja untuk layoutnya itu tersendiri. Ya, layoutnya itu kita bekerja di mana. Kalau kita lihat di sini, ya, di apa namanya, di view. Kita lihat di view. Nah, di sini ya, kan ada file, edit view. Di ini kita klik. Nah, kita akan dapati ini. Ada data view, ada layout view. Apa data view? Apa juga layout view? Kalau data view seperti ini. Ya, kalau kita klik, nah ini dia data view. Jadi di sini ada table of content atau daftar isi, kemudian di sini wilayah praktek kita atau kita bekerja. Ya, tempat kita bekerjanya itu di sini. Di sini. Nah, kalau layout view, nah ini layout view yang kita akan lakukan sekarang. Layout view dia nanti berubah. Coba kita klik di sini kan, layout view.
Dia akan berubah. Nah, ini ada layout view, di mana kita nanti melakukan layout. Hasil dari peta yang kita buat, kita layout. Jadi hasil akhir. Ya, nanti apakah bentuknya soft copy, ya seperti ini saja. Nanti bentuk JPEG atau PDF, atau kita print. Ya, print menjadi hard copy. Nah, di sini. Kita lakukannya di layout. Itu di sini ya, di view. Tapi ternyata ada juga shortcut-nya. Shortcut-nya ada di sini untuk memudahkannya. Di sini kan layout view, ya. Di sini juga data view sama. Kalau kita klik di sini sama seperti view tadi atas. Nah, ini data view. Kalau kita klik yang satu lagi, sama. Ini jadi. Ini sih Pak. Ya. Ini Bapak masih menampilkan PPT ya Pak? Oh. Soalnya di kami belum keganti Pak. Maaf, oh ya, untuk dikasih tahu. Oh. Oke, terima kasih Putri. Lagi ya. Nah, tadi. Sebentar. Oh, sudah. Ya. Ini. Jadi di view, di sini kan view ya. Balik lagi tadi. Ada data view, ada layout view. Di sini. Kalau data view nih yang biasa kita lakukan di sini. Nah, data view ini. Ada table of content, data isinya sama di sini tempat kita bekerja biasanya di sini. Kalau untuk layout ada di sini, layout view. Kalau kita klik dia seperti ini dia. Ini tetap sama table of content. Sedangkan ini layout view-nya. Ini ukuran kertas, ini kertas. Terus kita bekerjanya di mana? Nanti kita gambarkan di sini. Nanti ada kasih judul dan sebagainya di sini. Legenda, arah mata angin, insert dan sebagainya. Itu di sini. Jadi layout view. Nah, ternyata di sini juga ada shortcut-nya. Shortcut-nya di sini. Kalau kita klik di sini data, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini. Jadi ini data view. Kalau kita klik satu lagi yang layout view, nah begini. Nah, ini dia. Ini nanti kita bekerja di sini, layout view. Ya, ini layout view. Layout view ini ya bagian akhir dari JS nih. Bagaimana kita menghasilkan peta dan kemudian menampilkannya, baik hard copy maupun soft copy. Itu ya. Kemudian setelah kita tahu wilayah tempat kita bekerjanya, sekarang kita lakukan settingan ukuran kertas. Ya. Jadi kita mau ngeprintnya ini atau mau membuat petanya ini dalam ukuran kertas apa? Ya, yang biasa itu kalau kita mengacu pada BIG itu ukurannya adalah A0. Kan ada A0, A1, A2, A3, A4. Yang biasa kita gunakan itu kertas A4, ya kan, untuk ngeprint tugas-tugas kuliah. Itu sudah sangat familiar, A4. Nah, A3 itu lebih besar lagi, ya. Bukan tambah kecil ya, tambah besar. Kemudian A2 sama, tambah besar lagi. A1 sama A0 paling besar. Gitu. Dia punya standar, panjangnya berapa, ya, lebarnya juga berapa. Sudah standar, ya, standar internasional juga. Gitu. A4 dari A0 sampai berapa A5 ya, karena A4 ini biasa kita gunakan. Nah, sekarang kita setting dulu kertasnya. Ya. Di sini, page and print setup. Ya, kita setting dulu kertasnya. Kita mau ukuran berapa. Nah, sini seperti kita ngeprint sebenarnya. Ya, ngeprint. Dan kita ikan A4. Kenapa kertasnya hanya A4 dan letter? Ternyata karena printernya tuh hanya, kan printernya ini L220 series. Dia hanya punya ukurannya kertasnya itu A4 sama letter. Kalau lebih besar dari ini dia nggak bisa. Kenapa ya? Karena mulut dari printernya itu nggak muat. Gitu. Nah, berarti kita cari printer yang lebih besar atau mungkin cari yang lain ya. Di pilihan yang di sini saja. Ya.
Nanti kalau memang sudah fix kita mau mana ya kita cari yang memang fixnya. Nah, ini coba kita pilih yang ini, Microsoft Print to PDF. Nah, apakah dia ada A0? Coba kita lihat. Di sini A5 ada. Oh, dia sampai A3. A2, 1, dan A0-nya nggak ada. Ya, A4, A3. Ya udah nggak apa-apa, kita gunakan A3 ya. Ini kita gunakan A3 karena A0-nya tidak ada ya. Kalau tidak nggak apa-apa kita ini. Sebenarnya nggak terlalu ini ya. Cuma nanti kalau sudah ada ukuran jelasnya, kita mau ngeprint di kertas berapa, baru ini harus difixkannya. Sudah, terus kemudian ini, kita orientasinya apa? Portrait atau landscape. Nah, ini terlihat dilihat dari objek petanya kita itu, objek yang akan kita petakan. Apakah dia bentuknya itu memanjang, ya, atau berarti itu kan portrait, atau dia melebar, landscape, itu petanya. Wilayah petanya tersebut. Nah, kebetulan kita nanti prakteknya pakai data yang sudah kita lakukan ya sebelumnya. Jadi kita tidak perlu download lagi. Yang sudah sebelumnya saja. Kita pernah waktu itu mendownload atau bekerja di peta Jakarta Barat. Nah, kita gunakan saja Jakarta Barat. Kenapa Jakarta Barat? Ya sebagai contoh saja karena tersaksinya di Jakarta Barat. Nah, kalau Jakarta Barat, kalau kita lihat itu dia sepertinya condong kepada portrait. Nah, portrait ya, agak panjang dia, bukan melebar. Ya, nah, ya udah berarti kita gunakan portrait. Nah, ini sebenarnya nggak ada ininya. Bisa juga landscape ya nanti. Tapi sebentar kita pakai portrait dulu. Sudah, ininya juga sudah ya. Kemudian kita okekan setelah itu. Ya ini dia. Ya. Ini sudah kita buat kertasnya itu kertas A3 ya, A3. Setelah ini kemudian kita ini kan pinggir-pinggirnya ini kita kan kurang bagus juga kalau semuanya jadi peta gitu kan. Biasa kan kalau kita lihat aja di peta-peta yang hard copy itu atau peta-peta yang lain kan dia ada garis tepi ya, seperti kita menggambar juga. Nanti kita kasih aja garis tepi. Bisa 0,5 ataupun 1 cm ya. Yang penting simetris, kelihatannya bagus. Simetris. Seperti ini juga ya. Ya, ini sudah cukup lah. Ya. Ya. Seperti inilah kurang lebih ya. Ini adalah tempat kita bekerja nih nanti. Tempat apa namanya? Layout, kita melakukan layout. Nah, setelah itu kita panggil datanya sekarang. Itu data Jakarta Barat. Nah, waktu itu kita pernah praktikum di pertemuan ketiga kalau tidak salah itu data dan apa namanya? Data dan toolbar. Waktu itu kita pernah pertemuan ketiga itu, praktikum yang ketiga. Data dan toolbar. Ya, ini baru keluar. Di pertemuan yang ketiga waktu itu kita ya data dan toolbar. Di pertemuan ketiga ya. Coba diingat-ingat lagi naruh foldernya di mana. Di data dan toolbar ini yang ketiga. Itu nah ini kita waktu itu kan pernah mendownload tentang kota Jakarta Barat. Nah, ini kita gunakan ini Jakarta Barat. Kita gunakan yang administrasinya ya. Administrasinya ada dua juga, ada line, ada yang area. Nah, kita gunakan yang ini. Yang line sama yang area. Ya, area. Areanya yang kecamatan. Ini kan AR, berarti area. Nah, areanya ada desa, ada areanya kecamatan. Kita bisa gunakan ya untuk administrasi LN dan juga administrasi AR. Kita kontrol AR. Sama-sama desa lah. Dari desa ya. Kita pakai ini dulu. Nanti kalau butuh kecamatan kita panggil juga kecamatan. Sementara ini dulu. Administrasi line dan administrasi area. 2525. 1:25.000.
Sudah kita add dia biar muncul petanya. Nah, ini dia petanya ya, sudah muncul line-nya dan area di dalamnya ya. Ini dia sudah muncul dua-duanya. Inilah nanti kita akan melakukan layout Jakarta Barat ini dengan kertasnya tadi A3 dan ininya portrait yang agak vertikal, tidak horizontal. Nah, bagaimana cara untuk kita melayout? Nah, semuanya ada di shortcut di sini ya. Terutama di sini nih, di insert. Nah, insertnya dia tempat kita melakukan memunculkan fitur-fitur untuk layout. Coba kita klik di sini. Nah, di sini ada semua. Data frame, ini data frame ini. Title, judul, teks. Kalau kita melakukan teks. Ada dynamic text, ada lagi dynamic. Teks yang ini dinamis. Ada net line, ada legenda, ada note row, ini arah mata angin. Scale bar, skala bar, skala teks, gambar, objek. Juga. Sekarang kita gunakan dulu, kita kasih judul dulu ya. Kita kasih judul berarti title. Nah, kita kasih judul. Kita namakan dia Peta Administrasi Jakarta Barat. Pakai huruf kapital semua. Judul harus, kaidahnya judul itu harus besar dan tidak ada yang mengalahkan besarnya dari judul ini, karena judul itu biar terlihat semua. Dia kepalanya. Ini Peta Administrasi Jakarta Barat. Ya, ini dia. Peta Administrasi Jakarta Barat. Oke kan. Kita tunggu. Nanti dia akan muncul. Peta Administrasi Jakarta Barat. Setelah itu nanti kita tambahkan lagi yang lain-lainnya ya. Nah, itu dia sudah muncul. Peta Administrasi Jakarta Barat. Nah, ini dia. Terus kemudian kita munculkan. Nah, sekarang kita munculkan saja dulu semuanya. Setelah itu nanti kita atur di mana letaknya, di mana gitu. Ya. Jadi sekarang kita munculkan saja dulu. Sekarang kita ke skala teks. Kita klik, dan dari sini ada absolute. Nah, biasa dipakai yang absolute. Absolute, nah, oke. Nanti dia akan keluar ya. Yang absolute itu. Kata scale text. Jadi yang datanya tuh skalanya teks, ada skala bar nanti juga sama semuanya kita gunakan ya. Itu. Oh, di sini dia sudah muncul nih. Sudah kelihatan. Ini karena kecil ya, maaf kirain belum muncul. Sudah. Nah, ini dia. Ya, ini dia. 1:65. Nah, sebenarnya skala di sini itu juga ada sebenarnya skala di sini. Berapa sih skalanya? Ternyata ada di mana? Di sini nih tuh. Ini adalah skala dari yang ini di sini ya. Kita sedang berada di skala 1:65,872. Ini ada tuh 65,872 gitu. Ini kan angkanya kan masih koma, masih 65,872. Nah, sekarang kita buat aja dia fix biar nggak ada koma-komanya gitu. Kita klik di sini view, kemudian di data ini, data frame properties. Nah, di sini kemudian kita pilih yang ini nih, data frame. Nah, ini dari otomatis kita pindahkan saja ke fix scale. Nah, ke fix scale lain dia. Kita jadikan dia ke fix scale. Kemudian ini angkanya ini kita jadikan saja, dia bulatkan saja jadi 165, bisa 166 ya, 166 lah. Kita bulatkan ke depan ya, 166. Terus 66.000 ya, 3 ya. Nggak usah dikasih titik dan nggak usah dikasih koma, biarkan saja. 66,1 ya. Oke. Nah, sudah kan? 1:66. Sudah. Itu untuk peta yang yang secara ininya, barnya, secara teksnya.
Selanjutnya kita masukkan lagi yang lainnya. Yang lainnya itu kita masukkan legenda. Ya, kita masukkan legenda. Ininya administrasi ya, administrasi ini benar. Nah, kemudian ini kita legenda kan bahasa Inggris ya, kita legenda tambah jeda. Ada. Oke, ini default saja. Oke, default juga. Biarkan saja. Finish. Tidak akan muncul. Nah ini dia. Sudah muncul ya legendanya ya. Gak apa-apa di sini dulu, nanti dirapikan. Nanti kita akan rapikan semuanya. Sementara itu dulu ya. Nanti kita akan rapikan sebenarnya. Selanjutnya kita munculkan lagi ini arah mata angin ini. Nah, north arrow. Nah, pilihannya banyak. Hanya sampai ke bawah tuh. Sesuka apa kamu saja nih maunya yang mana ya. Untuk utara ini. Pilih aja yang mana saja. Mungkin kita pilih yang ini aja lah. Yang pertama. Nah, ini dia. Ada di sini. Nah, dia di sini. Sebentar sini dulu karena sudah numpuk. Nah, sebentar di sini. Itu kemudian kita munculkan lagi skala bar. Insert. Ini skala bar ya. Nah, skala bar ini banyak digunakan yang ini. Antara ini dan ini. Ya, ada yang angkanya di atas atau di bawah. Nah, kita gunakan yang angkanya di atas saja. Banyak digunakan. Oke, nah ini dia sudah ada. Oke. Gunakan di sini. Nah, ini untuk skala bar yang berbentuk apa bar seperti papan. Nah, setelah itu sekarang kita buat indeks peta atau insert peta. Ya kan, jadi biasanya kan ada ini dia wilayahnya di mana. Jakarta Barat kan misalnya dia di Jakarta, bagian dari Jakarta, nanti kita buat Jakarta di sini, atau di Jawa Barat atau di Jawa ya, di Jawa Pulau Jawa nanti dia ada insert di sini. Nah gitu. Kalau ini mungkin Jakarta ya, Jakarta. Nah, Jakarta Barat di mana nanti ya kita lakukan. Caranya bagaimana? Caranya kita copy dulu ini. Kita copy ini si layer ini kita copy. Kita copy nanti kita punya layer frame-nya itu ada 2. Ya. Ini sudah, ini kan sudah keklik ya yang di sini. Kemudian kita klik kanan. Nanti kita copy. Nah, ini kita copy. Nah, setelah itu kita paste. Sehingga nanti ada duplikatnya. Ya, paste. Nah, ini ada 2 jadi. Lalu kita lihat nih apakah mana yang kita mau jadikan insert atau mana yang kita mau apa? Kalau ini coba kita keluarkan dulu nih. Ya, nah. Ini apa ini? Apakah ini yang aslinya atau duplikatnya? Maksudnya yang layer utama atau yang kita lihat saja. Oh, ini yang utama berarti. Nah, ini yang utama ya. Ini saja yang ini yang. Nah, ini yang kita jadikan insert peta. Ya. Berarti ini yang kita jadikan insert. Kita kecilkan saja nih. Ya, nanti dia di sini. Kemudian ini yang asli ini. Kalau kita lihat. Ya, benar itu kan. Ini kan yang utamanya kita pindahkan ke sini lagi. Ya, kalau kurang pas atau kurang miring ya bisa kita ini kan lagi. Diatur-atur. Ya. Ini nanti ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke, itu kita jadi nanti buat indeksnya nih. Jadi nanti di Jakarta, terus ini di zoomnya seperti ini gitu. Jadi ada layer yang utama dan layer yang indeks. Nah,
Selanjutnya sekarang kita susun-susun ya. Kita susun-susun berdasarkan kaidah. Ya, dari ada peta, ada judul, daerah yang takup, skala, orientasi, legenda, kemudian ada gridnya juga ya, nanti kita selesaikan semuanya, ada gridnya juga. Nah, sudah, kemudian ini ya. Nah, kalau ini kadang-kadang kan ini jadi kecil ya. Misalnya ini kegeser-geser atau dia jadi kecil. Nah, kalau kegeser-geser atau kecil, kita bisa apa namanya? Ya, kita bisa membuat dia proporsional lagi. Di mana? Di sini. Ini kalau kita, nah, dia akan proporsional lagi di sini. Terkadang mungkin ke klik atau apa ya, sehingga dia hilang misalnya atau jadi kecil. Kita klik saja di sini, dia akan sesuai lagi dengan keseluruhan dari petanya itu. Nah, kemudian ya nanti kita ganti saja ini biar nggak rubah. Kita nggak ini. Di sini kita ganti dia dengan indeks peta. Indeks peta sama ini diganti dengan peta utama biar nggak ketukar. Indeks peta caranya gimana? Caranya kita klik 2 kali, tapi ada jedanya. Klik, habis itu jeda, klik lagi. Klik 2 kali. Contoh ya, kalau ini agar menghilangkan kita klik di sini aja. Kita klik, klik lagi. Nah, baru. Jadi kliknya ada jeda. Klik, jeda, klik lagi. Udah. Gitu. Ini indeks peta. Indeks peta ya. Coba kita lihat indeks peta. Iya benar ini indeks peta. Kalau ini kita klik lagi. Nah, ini kita jadikan dia peta utama ya, memang peta utama ini. Ya, peta utama kan yang ini. Nah, ya, ini, ini adalah peta utama. Kalau ini indeks peta. Ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya peta ini apa dalamnya ya, atributnya kita lihat saja. Atributnya nanti kita akan informasi tersebut kita gunakan nanti. Nah ini kan berarti instansi. Nah ini nama OBJ. Ini kan nama-nama dari BIG ya, sudah standar. Nah nama-namanya ini ya, nama-nama kelurahannya ya, kelurahan dan kecamatan sepertinya. Di sini berarti nama OBJ, nama OBJ itu nanti kita gunakan informasi itu. Oke, ini udah. Kalau yang ini apa? Kita lihat lagi datanya, atributnya apa saja dalamnya. Oh, ini nama OBJ juga. Ya, Mapar, Tangki. Ini kelurahannya semuanya. Nanti itu kita gunakan informasi itu. Kalau W dan KC ini kecamatannya. Ya, oke udah. Itu jadi kita sudah tahu ininya. Kita sudah tahu atributnya apa saja dalamnya. Kemudian sekarang kita bekerja di ini peta utama ya. Peta utama. Kemudian sekarang kita lihat di propertiesnya. Kita lakukan simbologi. Ini kan warnanya sama semua. Jadi kita biar kasih namanya atau dikasih keterangannya sehingga lebih terlihat. Kan kita klik kanan, properties. Kita mainkan itu di ini, di simbologinya. Nah ini kategoris ya, kategoris ini. Oke. Nah tadi kan kita sudah lihat tuh peta atributnya apa saja dalamnya. Tadi kita L-code. Tadi yang ini ya, tapi yang kalau yang ini kita L-code. Ininya L-code. Terus kemudian ininya, ya sini sudah dicentang. Oh ini, add value. Sudah ini. Add value-nya. Kemudian nanti, oh ya, ininya. Ya ini
apa namanya garisnya ini, simbolnya kan simbologi ya, simbolnya ini. Ini kan batas kelurahannya. Kita klik, nah ini. Kita gunakan yang boundary ini, boundary city, ya boundary city. Ya ini boundary city. Setelah kita gunakan boundary city-nya, dan kita oke kan. Ya udah. Terus ini kita jadikan dia paling belakang ya, karena biar yang lainnya itu pada muncul. Takutnya ketimpahan jadi tidak terlihat itu. Apalagi kecil-kecil nih kan. Takutnya ada yang ketutupan gitu. Nah ini kita taruh saja dia di paling belakang ya. Di order, ini kan klik kanan, order, terus kita kirim ke paling belakang. Send backward. Ya, dia paling belakang jadi. Jadi nanti bisa muncul kalau yang kecil-kecil ya. Tadi kan ada yang kecil tuh nggak kelihatan. Itu. Kemudian kita lakukan lagi simbologi yang kedua, yang ini nih. Nah ini. Klik kanan, ini properties. Kita lakukan juga simbologi. Ya, kategori sama. Kategorisnya. Unique value-nya ya ini kita ganti dia. Dengan nama BOJ, nama OBJ. Nah ini. Kemudian ini add out value-nya iya. Ini add out value-nya. Kemudian nanti kita lihat lagi ya. Kalau sudah kita okekan. Ya. Kalau sudah kita oke. Ya, ini nanti. Ini. Nah, sekarang kita munculkan dia jadi legenda. Jadi di legenda ya. Legenda. Ya ini. Next. Artinya legenda. Nah. Next. Oke, next juga. Next lagi. Finish. Wah, ini terlalu wah. Ya. Ini yang ini kita yang tadi ini yang kecil ini kita hapus saja karena udah kalau sudah berubah tadi ya. Begini ya. Saja biar enggak takutnya kehapus yang ini. Ya. Ini legendanya, tapi ini legendanya terlalu panjang sekali, kelurahan kan banyak sekali, jadi kurang bagus ini. Nanti kita perbagus. Jadi kita munculkan saja namanya di sini. Munculkan. Kalau seperti ini kan jelek sekali. Nah, apa dibagi dua juga terlalu informasinya kurang bagus. Jadi nanti kita munculkan saja di labeling. Jadi dia muncul nama-namanya di kecamatan ini. Nah, jadi kurang bagus kalau seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ya nanti juga kita akan karena ini ternyata kita butuhnya data kecamatan ya, dengan kan kelurahan. Kita panggil saja kecamatannya tadi itu. Ternyata kita butuh juga kecamatan. Kecamatan yang di sini nih ya. Nah, tadi kan desa, sekarang kita kecamatan. Jadi kan ada 3. Oke, kita add ya. Nah, ini kecamatan. Ya. Jadi kecamatan kita gunakan juga ini. Nah, sekarang untuk yang desa dan kita lakukan simbologi lagi. Masih yang desa ini ya. Kita lakukan simbologi sehingga dia bentuknya tidak seperti tadi itu. Di administrasi desa kita lakukan simbologi. Properties. Ini di simbologinya ya, simbologi ini dia benar. Ininya tetap dan ininya. Terus kemudian
Kalau kita lihat di sini, ya ini kita jadikan hollow. Gambar ini kita jadikan hollow saja. Ya, ininya default saja. Oke. Setelah itu, kemudian ya teksnya sama, gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan simbologi, labeling. Nah, labeling kita lakukan labeling. Ini jangan lupa ini nih, di paling sini nih. Kalau ini tidak diklik, dia nggak bisa muncul juga. Label feature in this layer. Terus ininya adalah kita ganti dengan name obj ini. Name obj, yang lainnya sih default saja. Setelah itu kemudian kita okekan. Ya, plus apa nih? Coba kita lihat representasi ya. Itu juga kita klik juga ya. Replace-nya. Setelah itu kita okekan. Ya. Atau apply dulu ya, sebelum semuanya apply dulu. Nanti terus kita lihat lagi di simbologinya. Nah, jadi sudah simbologinya. Setelah itu nanti kalau sudah oke semua, baru kita okekan ya. Itu yang administrasi desa. Nah, oke, kita okekan. Ya, tadi kan muncul semua di sini kan. Ya, semua. Jadi nggak seperti ini nih, panjang seperti ini legendanya. Dia sudah menjadi masuk semua. Ya kan? Jadi lebih bagus seperti ini. Dibandingkan yang tadi, yang seperti ini nih, panjang seperti ini. Baik. Kemudian yang ini, administrasi kecamatan. Ya, ini administrasi. Sekarang kita ke administrasi kecamatan ini. Administrasi kecamatan, kita buka saja simbologinya. Kita lakukan simbologi juga. Jadi biar dia yang jadi legendanya saja. Nah, simbologi ini, ya. Terus ininya nama BOJ sama. Nah, ini nama BOJ nanti kemudian kita add all value. Ya, ini dia. Biar dia muncul semua. Add all value-nya. Kemudian nanti kita bisa Oke, kalau sudah ini kita okekan. Palmera, kebun jeruk, ya. Cengkareng ya. Kalau sudah nanti kita okekan ya. Tapi kita ini juga checklist nih. Checklist ininya kita ini ya, biar dia yang kelihatan ini saja. Biar nama BOJ ya, nama B-nya sudah. Kemudian ini sudah di unchecklist. Jadi nanti hanya kecamatannya saja yang muncul ya. Kalau nanti sudah, kita tinggal oke. Ya, kita okekan. Ya. Jadi ini kan jadi kecamatan aja. Nah, setelah itu di sini yang administrasi ini. Administrasi ini kita perlu perbaiki juga ya. Simbologinya. Di L-code-nya. Ya, L-code-nya ini benar. Ini kita hilangkan saja ini. Ya, biar lebih bagus ininya, tampilannya.
Kemudian ini kita ganti saja dengan batas kelurahan. Kita tulis saja di sini batas kelurahan. Ya. Batas kelurahan. Kalau sudah, kita okekan. Oke. Ya. Sekarang ini masih terlalu ini, yang ini, legenda ini. Ya. Legendanya agar yang nanti kita lihat yang lebih bagus itu pakai yang kecamatan ya. Administrasi LN. BOJ. Ya. Nanti kita lihat yang bagus yang mana. Nanti itu dijadikan apa? Legendanya. Oh, masih. Kecamatan ini. Oh. Dia masih kecamatan. Bisa kita ganti sebenarnya dengan yang ini juga bisa ya, kan tadi ada pilihannya. Oke, sih. Nanti kita atur sehingga tidak panjang seperti itu ya. Di administrasi kelurahan yang LN tadi. Kecamatan. Oke. Masih kecamatan sebelumnya. Coba kita lihat sini dulu ya. Yang desa ini.
Ya, sudah ya. Gitu. Ya, bisa. Nah, ini kita tampilkan ini. Ya, di sini dia. Kita tidak unchecklist sehingga kita butuhkan yang kecamatan saja. Nah, ini lebih apa namanya? Lebih informatif dibandingkan yang tadi. Nanti kita perbaiki lagi. Sebentar ini dulu ya. Untuk ini. Jadi tadi kita unchecklist saja. Nah, jadi yang keluar hanya kecamatan saja. Kalau kelurahan tadi banyak sekali. Sudah ya. Ini ya. Selanjutnya kita kerjakan yang ini nih. Yang indeks atau insert ya. Nanti itu apa namanya? Menggunakan data yang file yang dikirim, yaitu file Jakarta. File yang Jakarta. Ya, bisa kita add datanya ya, itu untuk Jakarta. Kita add data untuk yang Jakarta. Ini peta utama sudah sekarang ini. Ini sebenarnya kita nggak perlukan ya, ini karena kita kan sudah ada di sini. Ini kita bisa hapus. Tapi biarkan dulu, nanti kita hapus. Kita sekarang panggil data Jakarta yang di WA sudah dikirim. Itu kan ada file Jakarta. Jakarta. Nah, ini Jakarta. Ya. Di add Jakarta ya, ada ya. Jakarta itu kan filenya udah dikirim Jakarta dan PowerPoint. Kita add. Oh, dia harusnya di sini. Ya, biar dia masuk ke sini. Bukan di sini ya. Ini kita hapus aja, bukan di sini. Ya, dia biar di sini Jakarta. Nah, ini kita hapus saja nih. Kita nggak perlu. Ini sudah kita remove. Kita butuh Jakarta saja. Nah, ini ya kita bisa tampilkan di Jakarta. Ini kan sudah ada ya. Kita tampilkan dia di dalam indeks. Nah, sekarang kita kita zoom to layer ya. Oh, zoom to layer belum. Nanti kita, karena belum muncul zoom to layernya. Kita lakukan ini, data frame. Karena belum dirubah ini ya. Apa? Karena tadi kan di ini nih, bukan otomatis nih. Jadi dia nggak keluar. Zoom to layer ya. Kita ini dulu. Properties lagi. Kemudian, nah ini, nah fix layernya tadi. Kita ganti lagi ke automatic. Biar yang tadi itu dia kebaca yang Jakarta ini. Kita oke. Ya. Ya, nanti baru kita lihat ini. Zoom to layer. Nah, kita bisa kan zoom to layer. Kita zoom to layer. Nah, ini dia Jakartanya ya. Ini kayaknya berubah lagi nih, tapi nggak apa-apa. Nanti kita rubah lagi. Ini Jakarta. Ya. Tapi ini ada Pulau Seribunya juga. Ini kan kita nggak terlalu butuh dengan yang Kepulauan Seribunya. Jadi biar jelas saja.
Nah, sekarang kita perbesar saja yang Jakartanya ya. Pakai yang ini ya. Cuma nanti dulu ya. Nah, baru dia. Kalau kita udah klik ini baru dia. Ini kita perbesarin Jakartanya saja. Jakarta. Jakartanya saja. Kecilan ya. Aduh. Mana tadi? Hilang lagi. Kebesaran kayak yang tadi tuh. Nah ini. Ini. Ada yang butuh ini butuh ini nih. Ya. Sini oke. Atau kita bisa dulu deh. Biar kelihatan nih. Atau sini dulu lah. Ya. Nanti baru kita kecilkan. Kita hanya butuh Jakarta. Maksudnya Jakarta ini ya. Nah, ini kan. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi kegedean enggak ya? Coba kita lihat aja. Sudah, ini kan. Kecilkan. Ya, kita kecilkan lagi. Taruh di sini ya. Nah, kan DKI ya, ini kan di Jakarta. Kecilkan lagi. Wah, kurang. Bisa sih kita gunakan ini untuk memperkecilnya. Tapi nggak apa-apa, ini dulu ya. Jadi indeksnya ini, indeks dari si Jakarta Barat, ini kan Jakarta Barat. Sekarang kita kasih frame dia. Jakarta Barat di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini. Kan dia di sini ya, Jakarta Barat kan sini barat. Tadi di sini. Nah, kita kasih frame nanti biar bagus ininya, terlihat Jakarta Baratnya. Ya. Dan Jakarta Baratnya lebih terlihat. Kita gunakan ini juga apa? Dari di indeks peta ya, indeks peta. Kita gunakan juga yang tadi data frame properties. Data frame properties, mana data frame properties. Atau di sini ya, coba kita lihat. Data frame properties. Oh, bukan, di sini berarti. Data frame properties. Atau properties itu kita lihat. Nah, ini dia. Data frame properties itu di extend indikator. Nih, extend indikator. Nah, ini. Extend indikator. Kemudian ini kita pindahkan nih. Peta utama. Nah, ini. Kemudian frame-nya sih sudah ya. Ya, frame-nya ini. Frame-nya ini nih, merah, garis merah. Kita mau nyapa warnanya merah atau apa. Tapi merah lebih ngejreng sih, lebih kelihatan. Oke, sudah. Setelah itu udah kita oke kan? Play atau oke aja langsung ya. Nah, muncul ya. Tapi ini kurang ya, kurang gede sebenarnya. Di sini deh Jakarta Barat. Oke, berarti ini mungkin kita besarkan ya. Terlalu besar sininya ya. Yang satu terlalu besar. Kita kirim ke belakang, frame-nya ke ini terus. Klik terus ya. Nah, ini dulu deh. Terlalu besar soalnya. Ini kan bener kan? Jakarta Barat di sini.
Ini terlalu besar, kita kecilkan saja lah. Nah, kita kecilkan kan. Ini. Oke, dan oh ini tuh harus ke atas sedikit. Ini bisa juga sih kita geser ini. Nah, ya. Ini diatur-atur aja sih ya. Yang bagusnya seperti apa. Biar terlihat tampilannya. Sudah. Ya, kita pindahkan. Wah, ininya tuh jadi pindah juga ininya. Kita kini ini ke sini. Karena kita tadi pindahkan ini ya. Oke, ini tadi karena ininya ya. Oke, nggak apa-apa, ntar kita pindahkan lagi dia. Oh, bukan ininya. Frame yang di sininya ya. Soalnya dia paling belakang. Ya, geser-geser saja lah. Lebih bagus. Nah, ini nanti kita perbaiki nih. Ini biar nanti dulu. Gimana biar lebih bagus. Pasnya itu. Yang terlalu, ya nggak apa-apa. Oke. Ya, ini baru. Sebenarnya sudah selesai nih. Coba kita lebih sempurnakan lagi. Belum ada grid, nanti kita kasih grid. Ya, ini belum ada grid. Nanti kita kasih grid dan yang kita perbagus lagi. Ya, ini sudah bagus sebenarnya. Sudah ada insert, sudah ada semuanya. Tapi nanti kita perbagus lagi ya. Kita kasih ini indeks peta. Ini kan ada indeks peta. Kita kasih ini teks ini. Nah, biasanya muncul nih, cuma di mana nih munculnya nih? Dia sudah ada dia, tapi dia mana dia? Coba kita ini. Nah, karena kecil nih, jadi ada di mana dia? Biasanya adanya munculnya di tengah-tengah. Teks. Atau ini kita paling belakang lagi. Baik. Jadi teksnya sudah ada di sini, cuma dia mungkin tertutup nih. Tutup. Coba kita lihat sini. Apakah dia ada? Di mana dia? Coba lagi deh. Teks. Nah, ini dia. Kan kecil dia. Nah, ini. Ini teks ya. Teks ini kita tulis indeks peta ya.
Text properties. Nah, ini dia baru. Indeks peta. Udah. Oke. Nah, ya. Kasih proportional lagi. Ya. Nah, kecil sekali nih. Indeks peta di sini. Bisa kita perbesar sih. Ya. Ini kita klik 2 kali baru dia agarnya muncul. Nah, ininya size-nya. Ya, bisa kita perbesar ya sebenarnya. Size-nya, ini posisinya, width, height. Ketebalannya ini ya. Inch. 0,1, 0,3. Coba kalau 0,3. Ya, itu agak besaran. Tinggal digeser ya. Ya. Oke nih, tapi kecil ya, nggak apa-apa. Size-nya ini lagi kita balikan lagi yang tadi. Ya, kita baratnya. Ini. Oke, baik. Ini sudah ya. Nanti selanjutnya kita munculkan grid. Nah, grid. Ya, sudah mau akhir-akhir, kita mau selesai. Sekarang kita munculkan grid ya. Kita munculkan grid. Di mana gridnya itu kita klik kanan. Di sini ya. Sini kita klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian properties. Di sini properties. Nah, ini dia. Nanti grid. Nih dia grid. Kita buat new grid dulu. New grid. Oke. Default saja semuanya. Default. Finish. Default dulu ya. Wah, terlalu ini kerapetan ini. Terlalu rapat. Tidak terbaca kalau seperti ini. Oke, kita balik lagi. Nih, untuk merubahnya di properties. Properties kita mainkan di sini nih. Di kan ini derajatnya nih menit in detik. Kita ganti misalnya 5 ya. Bagaimana kalau 5? Coba kita play. Bagaimana 5? Oh, ini oke dulu. Kita lihat sini ya, play ya. Play. Oh, ini. Ya, cukup bagus kalau 5. Kalau 10 lah lebih besar. Sudah bagus ya. Ini ya gridnya. Sudah 5. Kita bermain di 5 saja. Sudah bagus ya gridnya. Ya. Ini sudah ya. Ini sudah selesai sebenarnya. Coba kita perhalus lagi, finishing biar lebih bagus. Ya, dilihatnya Mas. Ini kan masih seperti ini. Ini sudah bagus. Ini udah indeks peta udah ada semuanya. Nanti biar lebih terlihat lebih bagus lagi. Selanjutnya adalah kita buat untuk grid sudah. Kemudian ya, nanti kita save. Tapi nanti kalau sudah selesai. Grid sudah. Kemudian ini L-code. Ini L-code ini kan ada L-code nih. Ini kita hilangkan saja. Tapi jangan di remove, jangan. Di tulisannya saja dihilangkan, tapi ini simbolnya tetap ada. Ya, karena di sini kurang bagus masa L-code. L-code apa itu kan? Legend. Harusnya juga legenda nih harusnya nih. Legend ya. Legenda. Di sini aja nih L-code ini. Kita klik 2 kali. Nah, ini dihilangkan saja. Tapi jangan di remove, biarkan saja karena kan masih. Nah, nanti dia hilang. Nah, akan hilang kan?
Harusnya legenda nih ya. Sehingga ya. Jangan legenda. Nah, legenda. Oke. Nah, udah. Terus kita perhalus lagi. Itu yang lainnya kita perhalus lagi. Kalau istilah-istilah yang kurang bagus kita ganti saja ya. Misalnya administrasi. Ini kan di peta utamanya ini ada nih administrasi. Nah, ini kan kurang bagus nih papanya. Kita ganti aja batas administrasi. Kliknya 2 kali dengan jeda. Nah, kita jadikan batas administrasi. Nah, udah coba kita lihat. Nah, batas administrasi. Mana batas administrasi? Batas administrasi kecamatan AR. Oke, nggak apa-apa, ntar udah muncul lagi. Kemudian yang lainnya juga kita perbaiki lagi. Yang ini juga nih, kecamatan ini ya. Nah, ini kita ganti saja. Ini dengan nama kecamatan. Ya, nama kecamatan. Nah, nama kecamatan. Ini kemudian nama OBJ juga nih nggak terlalu ini nama OBJ ini. Ya, ini kita hilangkan, tapi jangan dihapus ya, biarkan saja. Oke. Nah, nama OBJ kan. Ini harusnya ada ya, kok nggak ada nih, nggak apa-apa dulu. Kemudian yang lainnya lagi itu sudah nama OBJ, nama kecamatan, kemudian administrasi desa. Nah, ini bikin banyak nih. Ini kalau kita hilangkan gimana ya? Namanya saja. Administrasi desa. Kalau nggak kita uncheck saja. Oh, tetap masih ada. Oke, kalau ini kita uncheck saja. Ya. Oke, sudah itu. Kemudian ya sudah. Ya. Legendanya ini. Ini juga taruh di sini saja. Naikkan sedikit, ini juga sama. Ya diatur-atur aja ya, agar lebih enak saja dilihat. Kalau terlalu besar ya kita kecilkan. Biar proporsional. Oke, ini juga kurang kesini, kurang bagus. Indeks petanya juga namanya. Ya. Ini udah. Ya, nama kecamatannya. Nama desanya. Ini harus ini sebenarnya nih. Sebentar, ini kenapa harus kita simbologi lagi? Harusnya nggak usah. Ya. Simbologinya sudah. Labelnya udah, nama BOJ. Oh, di fitur ya. Oke, di fitur. Coba sebentar. Ya, benar. Di feature tadi.
Berarti ada ya. Ini ada apa ini ya? Di sini. Ininya. Kurang bagus juga nih, keterangannya nggak ada. Ya. Ini kalau kita kasih keterangan dia sini nggak ada juga ya. Oh ini bukan sebenarnya ini. Kita ini ada putih. Nah color. Hilang. Oke. Ini bagus ini. Tapi ini kok hilang nih ya. Batas administrasi. Batas kelurahan. Nama kecamatannya harusnya ada nih. Batas administrasi. Batas administrasi. Coba ya. Oh nggak ada. Oke. Oke nggak apa-apa. Nanti dicoba-coba lagi ya. Itu biar bagus tampilannya sebenarnya. Biar lebih bagus tampilannya. Oke. Ini nggak apa-apa sebentar. Ini harusnya ada batas. Tapi udah ada nih batas kelurahan ya. Nah ini kan lebih bagus. Ini kan. Ini udah kecamatannya kelurahan, ini kecamatan kan. Lebih bagus nih kan. Nah ini bagus kan tampilannya kan. Layoutnya. Ada semua ya. Sudah. Setelah itu sekarang kita simpan ya. Kita simpan ini. Hasil dari ini kita. Dari pekerjaan kita ini. Nanti kita simpannya itu apa namanya, bisa kita print juga, kita motornya di JPEG atau PDF ya, dan juga MXD-nya jangan lupa kita akan ini ya. Ini di sini sama ya, kalau di sini sama sini sama, udah itu apa labelnya. Kemudian ya nanti kita simpan di MXD-nya, kemudian nanti kita save. Udah selesai. Sekarang kita simpan di MXD ya. Save as ya, atau save sama saja. Kita simpan MXD-nya kita, pekerjaan kita. Kelas B. Ya, kita lihat ini layouting. Namanya terserah sih. Layouting ya. Di kelas B ya. Nah, MSD-nya sudah. Jadi biar nggak hilang lagi nih simbol-simbol ini semuanya. Itu kan sudah, ini sudah bagus nih. Jadi bagus layoutnya. Ada grid-nya, ada semuanya. Kemudian, nah sekarang kita akan print ini. Bagaimana caranya kita akan print atau kita jadikan dia JPEG atau PDF ya. Jadi, nah ini kita ini di layer itu nanti kita di indeks ini kan file. Nah, kemudian kita ekspor. Nah, ini export map. Di export ya, sama seperti ini juga file PDF atau itu kan bisa kita ekspor ya. Nanti tampilannya bisa kita ini PDF atau JPEG. Nah, kebetulan ini tempat Bapak ini ada kesalahan di ini motor ini. Waktu itu pernah klik apa sehingga hilang ininya. Nah, di bawah sini nih ada pilihannya, di bawah yang bawah ini nih. Itu kan ada tuh sebenarnya, ada bawah lagi. Nah, itu Bapak nggak bisa nih keluarinnya nih. Kalau tempat kalian ada. Nah, kalian bisa
klik di bawahnya itu. Nanti ada pilihannya itu. Apa mau PDF atau JPEG gitu. Silakan di situ pilihnya. Setelah itu save. Gitu. Kalau ini aduh salah nih. Pernah waktu itu klik ya sehingga ini nggak muncul lagi, pernah dibenerin nggak bisa juga. Gitu. Nah bagi kalian tuh ini silakan di situ. Pilihannya nanti seperti ini nih. Di sharing ada Pak. Bukan yang di sini. Yang di file PPT itu ada. Di bagian akhirnya. Ya. Di bagian akhirnya. Nih. Nah ini nih. Dari yang ini. Nah tuh. Kalau di tempat Bapak nggak ada nih. Ini kan itu nggak bisa tuh di bawahnya. Padahal dia bisa ke bawah tuh. Kalau kalian tuh Pak, ada yang bisa ya. Nah nanti di bawahnya tuh ada ini. Pilihannya, nah ini nih. Ada pilihan kan file, name file, file nama. Terus ini save-nya dalam bentuk tipe apa? Mau PDF, mau JPEG, nah silakan. Jadi dia nggak berubah-ubah kalau PDF kan, atau JPEG gambar. Terus nanti apa resolusinya berapa, ketajamannya itu juga. Nah ini waktu itu Bapak pencet ini nih order sini, akhirnya hilang. Terus sampai sekarang nggak bisa dimunculin lagi, susah. Atau waktu itu pencet apa gitu, klik ini ya, sehingga itu nggak bisa lagi output. Nih, di sini nih, jadi dia hilang di sininya nih. Nanti kalau udah itu udah, nah tuh tinggal dipilih aja maunya apa. Apakah PDF gitu, apakah JPEG, nah, apakah ini mau PDF atau JPEG atau apa, silakan dipilih di sini. Terus ininya apa, resolusinya, silakan udah di save gitu. Nah kali ini Bapak ini kebetulan di artboard-nya ini, nah ini nggak bisa nih, harusnya ada di bawah dia ini. Waktu itu pernah klik apa di sini, jadi apa kurang, sampai sekarang belum bisa lagi. Setelah itu udah selesai. Selesai praktikum kita pada hari ini. Ya. Seperti itu untuk layout sederhana tapi juga cukup makan waktu banyak ya. Nah, nanti kalau yang kurang bagus ya diatur-atur aja biar bagus ini kan kaidah-kaidahnya ini. Sudah terpenuhi, ada legenda, ada judul, ada mata angin, skala, petanya sendiri, kemudian ini indeks petanya atau insert petanya. Wilayah Jakarta kan seperti ini. Baik itu saja. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita akhiri. Gimana? Ada pertanyaan? Misi Kalau Pak. nggak ada, ya kenapa? Sebelumnya saya cuma mau nanya Pak, yang kita kan di kurikulum yang pernah Bapak kasih itu, oh iya. Yang pakai QGIS ya? Iya QGIS. Itu memang belum kita pakai ya Pak? Sementara. Nanti kan kita ada 4 pertemuan lagi ya. 4 atau 5 pertemuan. Nah, layout hari ini, pekan depan layout lagi. Setelah itu mudah-mudahan bisa QGIS. kita QGIS. Ya, QGIS. Ya Pak, soalnya saya bingung kok belum QGIS. Soalnya iya. kan jadwal Pak udah dekat UAS Pak. Lihat kondisi apa dulu biar nyambung semua. Nah. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, terima kasih. Siang. Baik itu saja ya. Kalau nggak ada, kita akhiri. Oke, baik. Dari Bapak cukup sekian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat